Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengenai mata kuliah bimbingan belajar matematika yang beranggotakan saya sendiri, Desi Fitriani, ada Nurul Aulia, M. Yudi Mulfarizal, dan Rosti Novella. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 6 berkesempatan membahas sebuah materi yang berjudul prosedur dan kiat-kiat yang harus dilakukan dalam mendirikan lembaga bimbingan belajar. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai prosedur yang harus dilakukan dalam mendirikan bimbingan belajar. Nah, pada dasarnya, mendirikan lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta maupun negeri, baik itu berupa sekolah tinggi, sekolah kejuruan, dan lain sebagainya, mendirikan badan usaha atau badan hukum lainnya, yaitu akan didirikan oleh perorangan saja atau akan bermitra dengan membentuk CV, yayasan maupun PT. Nah, jika ingin bersolo, maka tinggal mengajukan izin untuk mendirikan kursus tersebut ke Kementerian Pendidikan. Nah, jika ingin mengandeng mitra kerja, bisa membentuk sebuah PT, bisa seperti yayasan atau CV. Nah, adapun cara pendirian dengan pendirian CV atau PT, biasanya bedanya pengajuan izin usahanya tidak pada Kementerian Perindustrian, melainkan kalau untuk yang kerja mitra kerja ini itu harus diusulkan kepada Dirjen Pendidikan Tinggi dan Menengah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui 3 jalur. Salah satunya yang pertama ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, adapun mendirikan sebuah kursus atau bimbingan belajar itu termasuk ke dalam pendidikan non formal. Merujuk pada pasal 5 ayat 3 dan 6 dari Permendikbud tahun 2018 bahwa pihak yang dapat mengajukan izin sebagai penyelenggara pendidikan non formal atau ingin membuat sebuah kursus atau bimbel seperti yang pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan atau kelompok. Nah, adapun yang termasuk pelaku non perseorangan antara lain, yang pertama itu perseroan terbatas atau PT. Yang kedua ada badan usaha yang didirikan oleh yayasan. Dan yang ketiga ada badan usaha yang bersifat nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, setelah dipenuhi prosedur awal, maka nantinya akan dilanjutkan dengan pemberian tipe kursus. Nah, jadi kursus ini memiliki beberapa tipe, itu ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Kalau tipe C itu berlaku 1 tahun dan diterbitkan oleh Dinas Dikmenti Kota Madia. Nah, kalau tipe B itu berlaku 2-3 tahun, itu diterbitkan juga oleh Dinas Dikmenti Provinsi. Dan yang terakhir ada yang namanya tipe A. Tipe A ini berlaku dari 4-5 tahun dan akan diterbitkan oleh Dinas Dikmenti Provinsi. Nah, jadi tipe kursus ini ada 3. Ada tipe A yang berlaku 4-5 tahun dan diterbitkan oleh Dikmenti Provinsi. Kalau tipe B itu berlakunya 2-3 tahun, diterbitkan oleh Dikmenti Provinsi juga. Dan terakhir tipe C itu berlakunya 1 tahun dan diterbitkan oleh Dikmenti Kota Madia. Nah, jadi untuk memperoleh status izin tersebut maka harus memenuhi beberapa prosedur. Salah satunya yang pertama adalah lembaga kursus pendidikan luar sekolah diselenggarakan masyarakat telah memiliki tanda bukti pendaftaran kursus akan dimonitor secara terus-menerus oleh Kepala Seksi PLS. Yang kedua, lembaga kursus Diklusemas yang
telah melaksanakan kegiatan atau program pembelajaran dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama 6 bulan. Nah, Kepala Suku Dinas Kota atau Kabupaten akan memberikan izin yang berlaku selama 1 tahun dengan PC. Nah, adapun pengajuan permohonan izin pendirian kursus dilakukan berdasarkan lokasi tempat usaha dari kursus yang akan didirikan. Nah, jika berbentuk PT, CP ataupun yayasan, maka harus diajukan di tempat kedudukan dari PT, CP ataupun yayasan tersebut. Baiklah, langsung ke pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan nantinya oleh saudari Nurul Aulia, ada M. Yudi Murfarizal dan Rosi. Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan mengenai syarat-syarat yang harus dilalui atau syarat-syarat yang harus ditempuh dalam mendirikan kursus atau bimbingan belajar, yaitu berdasarkan pasal 10 ayat 1 Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 261 tahun 1999 tentang penyelenggaraan kursus atau bimbingan belajar dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan kursus wajib memperoleh izin atau mendapat perizinan dari instansi yang berwenang. Adapun syarat-syarat yang harus dilalui atau dipenuhi adalah sebagai berikut. Salah satunya adalah mengisi formulir yang telah disediakan di kantor, melampirkan fotokopi akta notaris bagi yang ingin membuat khusus untuk membuat bimbingan belajar tersebut. Selanjutnya melengkapi fotokopi, melampirkan lampiran fotokopi ijazah bagi pemilik atau penyelenggara dari bimbingan belajar tersebut. Selanjutnya melampirkan surat keterangan kelakuan baik. Selanjutnya melampirkan kurikulum jenis kursus yang bersangkutan. Selanjutnya melampirkan tata tertib kursus tersebut. Selanjutnya melampirkan foto bagi orang yang berwenang dalam kursus tersebut, dan selanjutnya melampirkan surat rekomendasi himpunan penyelenggaraan pelatihan kursus atau disingkat dengan HIPKI, dan selanjutnya melampirkan materai 6.000 dan melampirkan surat keterangan domisili khusus untuk orang yang ingin mendirikan bimbingan belajar atau kursus. Nah, sebaiknya kita sebagai pendiri, yaitu kita harus memiliki izin atas apa yang kita lakukan terlebih dahulu, karena itu menyangkut tentang kelangsungan dari perkembangan dari bimbingan belajar kita tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video penjelasan dari saudari Nurul Aulia, di mana di sini saya akan membahas tentang persiapan penting sebelum mendirikan lembaga pendidikan non formal, atau di sini kita khususkan yaitu bimbel. Baik, adapun hal-hal penting harus kita persiapkan sebelum mendirikan lembaga pendidikan non formal atau bimbel. Yang pertama itu ya kita harus membentuk konsep dan rencana bisnis, di mana konsep dan rencana bisnis itu merupakan hal yang mendasar ketika kita membentuk suatu lembaga pendidikan non formal atau bimbel ini, di mana di dalam konsep dan rencana ini kita akan menentukan kemana arah tujuan dari perjuangan kita ini, kemana arah dari bisnis kita ini, siapa yang menjadi target kita ini. Dengan adanya konsep dan rencana bisnis ini, kita memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai, di mana dengan adanya tujuan yang jelas yang hendak dicapai, sehingga perjuangan kita pun akan menjadi terarah. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan nama bimbel. Nama bimbel ini sangatlah penting, di mana nama bimbel inilah yang akan kita perkenalkan ke khalayak ramai, di mana nama bimbel inilah yang akan dikenal oleh semua orang. Kita akan mengidentitaskan diri kita sebagai nama bimbel tersebut. Nama bimbel itulah yang akan kita promosikan, yang akan kita jual ke media untuk menarik minat dari target atau sasaran dari bisnis kita ini. Disarankan untuk menggunakan nama-nama yang menarik, nama-nama yang memiliki makna.
di mana pertemuan sebelumnya kita telah diminta untuk merencanakan atau merancang nama bimbel masing-masing. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya adapun nama bimbel saya yaitu Rumah Cerdas Al-Khwarizmi. Nah, bisa digunakan sebagai salah satu rekomendasi. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus merencanakan administrasinya, di mana di dalam administrasi tersebut itu berupa form pendaftaran, brosur, spanduk dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita beranggapan bahwa ini merupakan suatu langkah yang terlalu jauh, di mana membuat bimbel aja belum, tetapi kita sudah merancang administrasinya. Nah, itu merupakan suatu pemikiran yang salah, di mana kita harus merancang administrasi ini dari awal. Mengingat kita sekarang hidup di era di mana semua orang menggunakan gadget, menggunakan smartphone, dan data kuota internet itu merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, bagi setiap individu. Nah, makanya di sini kita harus menggunakan media untuk mempromosikan bimbel kita. Bisa melalui posting IG, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian kita harus menyediakan tempat bimbingan belajar tersebut, di mana kita akan memulai bisnisnya dari nol. Jadi sebaiknya kita menggunakan tempat yang seadanya saja, yang nyaman. Misalnya rumah sendiri boleh, atau meminjam gedung, di mana tempat kita meminjamnya itu merupakan teman kita atau siapalah yang merupakan intinya kita memiliki orang dalam di sana, sehingga kita mudah untuk mengkoordinasikan tempat di sana. Kemudian yang terakhir kita harus persiapkan tentor. Tentor ini merupakan suatu yang asing, mungkin asing di telinga kita. Begitupun saya. Kita jelaskan dulu apa itu tentor. Adalah tempat bimbel yang berteknologi dan kekinian, di mana di sana ini sangat menekankan atau mengunggulkan kebutuhan dari siswa yang mengikuti bimbel tersebut. Jadi sementara kita yang merintis bisnis ini dari awal tentu belum memiliki tentor, maka di sini kita bisa meminjamkan tentornya kepada kawan kita yang memiliki bimbel juga. Kita bisa melakukan kerjasama dengan mereka, dan juga kita bisa mengajak mereka untuk ikut mengajar di bimbel kita. Atau jika perlu kita bisa menyewa tentornya, dan juga kita bisa membuka lowongan pekerjaan untuk menjadi tenaga pengajar di tempat kita. Mungkin saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Rosina Pela. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tips sukses membuka bimbel. Yang pertama, awali dari rumah. Jika kita sudah menentukan konsep rencana yang tepat, tentu kita membutuhkan kantor. Untuk itu lebih baik kita menghindari dari penyewaan kios, karena awal dari kita membuka bimbel kita belum tahu jalan bimbel kita itu seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan rumah terlebih dahulu untuk menjadi rumah sebagai kantor. Yang kedua, bekerja sama dengan teman. Dengan berkolaborasi dengan teman, tentu bimbel kita akan lebih maju, dan kita juga mendapatkan tambahan tenaga kerja. Dengan adanya tambahan tenaga kerja, tentu kita juga bisa menampung banyak siswa dengan adanya tenaga kerja tambahan. Yang ketiga yaitu marketing yang tepat. Tentunya kita butuh promosikan bimbel kita tersebut. Dengan itu kita harus menentukan dulu target kita untuk mempromosikan bimbel kita, seperti ke sekolah-sekolah, brosur kita sebarkan ke sekolah-sekolah, atau bisa juga seperti sekarang kita sudah mempunyai internet, kita juga bisa menggunakan Facebook, Twitter, IG, WhatsApp atau sebagainya. Selanjutnya kita juga bisa dengan cara mengajarkan satu kelompok siswa, untuk siswa tersebut mengetahui
mengetahui kinerja kita, kayak promosi ke siswa tersebut. Selanjutnya juga administrasi yang tepat. Yang terakhir adalah keuangan yang baik. Kita sebagai pendiri bimbel, kita harus juga mengelola keuangan dengan baik, dengan memisahkan uang pribadi dengan uang pendapatan dari bimbel kita tersebut.